Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gemar Ilmu, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang apa itu metode deep learning. Pada era pemerintahan Prabowo ini dan Menteri Pendidikan yang baru yaitu Abdul Mukti, kita sering mendengar akan dilaksanakannya sebuah metode dalam dunia pendidikan yang disebut dengan metode deep learning. Mungkin Bapak Ibu belum familiar terhadap metode ini, dan mari kita sama-sama belajar apa itu metode deep learning. Metode deep learning dalam pendidikan yaitu merujuk pada penerapan teknologi yang merupakan cabang kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan proses pembelajaran, pengajaran, dan manajemen pendidikan. Jadi tugas kita sebagai guru akan dibantu dengan artificial intelligence atau yang disebut dengan AI. Karena kita ini akan mengajar generasi Z atau Gen Z, yang mana anak didik kita lebih familiar kepada teknologi, maka kita sebagai guru harus lebih cakap dan melek dalam teknologi. Dengan adanya metode ini, kita akan dimudahkan dalam mengajar dan tugas kita sebagai guru. Nah, deep learning ini menggunakan jaringan saraf tiruan. Sebagaimana manusia ada saraf yang mana saraf itu terhubung langsung kepada otak. Nah, begitu juga dengan deep learning ini adalah ada saraf tiruan atau neural network yang kompleks untuk menganalisis data besar dan memprediksi atau memecahkan masalah dengan cara menyerupai manusia. Dalam konteks pendidikan, deep learning itu digunakan untuk personalisasi pembelajaran, yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar individu dan memberikan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan gaya belajar siswa. Jadi penganalisisannya menggunakan teknologi. Kalau zaman dulu menganalisis kemampuan dan menganalisis juga gaya belajar siswa itu secara manual. Nah, sekarang ini dengan adanya deep learning kita bisa melakukannya secara otomatis. Nah, sistem pembelajaran adaptif seperti Smart Tutorial System yang merekomendasikan topik atau latihan berdasarkan performa siswa. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan pengajaran. Dengan adanya deep learning, guru dapat dibantu memahami tren atau proses pembelajaran siswa melalui visualisasi data dan laporan analisis yang dilakukan melalui deep learning. Penggunaan AI untuk menilai tugas secara otomatis dan memberikan umpan balik yang mendalam kepada siswa.
Ini biasanya digunakan melalui aplikasi AI seperti School AI, ChatGPT, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, pembelajaran bahasa dan NLP, Natural Language Processing, yaitu menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami untuk mengajarkan bahasa baru. Contoh adanya aplikasi Duolingo, itulah yang ada di Play Store. Nah, aplikasi Duolingo ini mengajarkan siswa untuk lebih mudah untuk mempelajari bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, dan sebagainya, yang menggunakan deep learning untuk mengenali dan memperbaiki pengucapan siswa. Kemudian mendukung pendidikan inklusif, memberikan bantuan kepada siswa dengan kebutuhan khusus seperti gangguan penglihatan dan pendengaran. Ini juga dapat diatasi dengan deep learning. Kemudian yang keenam, simulasi dan pembelajaran virtual, yaitu membantu siswa belajar melalui simulasi berbasis AI seperti laboratorium virtual, apalagi perpustakaan virtual, dan juga video-video yang dapat diakses secara mudah di internet. Kemudian apa itu contoh implementasi deep learning dalam pendidikan? Yang pertama yaitu mengenai sistem peringkat esai otomatis, aplikasi yang menilai esai siswa secara otomatis dengan analisis sistematik menggunakan deep learning. Kemudian ada yang kedua yaitu chatbot pembelajaran, di mana sistem virtual yang menjawab pertanyaan siswa kapan saja, seperti chatbot pada platform pembelajaran online. Sekarang ini kan mudah, kita mencari jawaban bisa menggunakan berbagai macam aplikasi, dan bahkan bagi guru juga untuk mencari bahan-bahan ajar yang sesuai dengan murid dengan mudah kita menggunakan deep learning ini atau AI ini. Nah, untuk mendeteksi kekurangan pun dapat menggunakan deep learning, yaitu bila kekurangan ujian online yang kesalahan-kesalahannya dapat mudah diketahui, tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian yang keempat, penerjemahannya itu secara real time, seperti aplikasi Google Translate yang membantu siswa memahami teks dalam berbagai bahasa di kelas atau multibahasa. Dengan penerapan yang tepat, metode dan deep learning ini dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas serta personalisasi dalam dunia pendidikan. Tentu ada kekurangannya, ya kekurangannya adalah biasanya siswa maupun guru itu akan ketergantungan dengan AI. Ini adalah kekurangan, tetapi kita memakai AI ini apabila memang kita membutuhkan dan dalam keadaan terpaksa karena kita tidak bisa lagi atau tidak mampu lagi untuk melakukannya secara cepat. Nah, karena kita butuh waktu dan juga butuh kecepatan, maka kita bisa meminta bantuan dengan AI. Demikian ulasan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya dan salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.